Bagian C, kelainan gastrointestinal. Kelainan yang bermanifestasi oral pada kelainan gastrointestinal dapat dilihat pada: pertama, gastroesophageal reflux disease atau yang biasa disebut dengan GERD adalah suatu kondisi keadaan patologis sebagai akibat reflux kandungan lambung ke dalam esofagus. Etiologi dari penyakit gastroesophageal reflux bersifat multifaktorial dan dapat terjadi oleh karena perubahan yang sifatnya sementara ataupun permanen pada barier antara esofagus dan lambung. Selain itu juga dapat disebabkan oleh karena sphincter esofagus bagian bawah yang inkompeten, relaksasi dari sphincter esofagus bagian bawah yang bersifat sementara, terganggunya ekspulsi dari reflux lambung dari esofagus, ataupun adanya hernia hiatus. Dan manifestasi yang dapat dilihat pada rongga mulut diantaranya seperti dental erosion, dysgeusia atau perubahan rasa pada pengecapan, sour taste atau rasa asam pada mulut, halitosis, disfagia atau susah menelan, mulut rasa terbakar, dan ras yang menyerupai ulcer. Selanjutnya adalah hiatal hernia, di mana ini merupakan suatu kondisi di mana sphincter kardia menjadi terbuka luas sehingga memberikan kesempatan bagian lambung masuk ke dalam rongga toraks. Terdapat dua tipe utama hiatal hernia, yaitu sliding hiatal hernia dan rolling hiatal hernia. Untuk etiologinya sendiri itu disebabkan oleh beberapa kondisi seperti peningkatan tekanan intraabdomen, kelemahan kognital, dan peningkatan usia di mana terjadi kelemahan otot dan kehilangan elastisitas pada usia lanjut. Untuk manifestasi sendiri hampir sama dengan gastroesophageal reflux disease, yaitu dental erosion, dysgeusia, sour taste, halitosis, dysphagia, mulut rasa terbakar, dan ras yang menyerupai ulcer. Lalu selanjutnya ada peptic ulcer disease, merupakan penyakit akibat gangguan pada saluran gastrointestinal atas yang disebabkan sekresi asam dan pepsin yang berlebih oleh mukosa lambung, sehingga menyebabkan ulcerasi pada epitel lambung dan duodenum. Untuk etiologinya sendiri diketahui terdapat 3 penyebab, yaitu pertama, penggunaan NSAID, infeksi H. pylori, dan kondisi hipersekresi asam seperti Zollinger-Ellison syndrome. Untuk manifestasinya sendiri pada rongga mulut dapat dijumpai yang pertama adalah serostomia, candidiasis, median rhomboid glossitis, di mana yang disebabkan karena adanya serostomia ini dari efek samping obat-obatan yang dikonsumsi. Lalu ada ulcerasi mukosa, mukosa pucat, gingiva berdarah, petechiace, yang terjadi jika terdapat efek samping anemia dari obat-obatan yang dikonsumsi pada penyakit ini. Selanjutnya adalah Crohn disease. Crohn disease sendiri merupakan inflamasi kronis dan non-case-setting granulomas pada berbagai bagian trakt gastrointestinal, terutama pada distal ileum dan kolon. Untuk etiologinya sendiri belum diketahui secara pasti, namun beberapa penelitian memperkirakan terjadinya akibat dari respon imun yang menyebabkan inflamasi. Untuk manifestasi pada oral dapat dijumpai adalah recurrent aphthous stomatitis atau RAS yang menyerupai ulcer, lalu ada mucosal duct, hiperplasia mukosa, mucogingivitis, linear ulceration, angular cheilitis, granulomatous pada kelenjar saliva. Untuk manajemen dental sendiri pada kelainan gastrointestinal sendiri dapat dilakukan adalah aplikasi topical fluoride, restorasi gigi, antiinflamasi topikal, pemberian obat kumur baking soda untuk meminimalkan dysgeusia, dan pada kondisi serostomia itu dapat dilakukan adalah artificial saliva, obat kumur bebas alkohol, dan peningkatan asupan cairan, serta menghindari penggunaan NSAID pada peptic ulcer. Bagian D adalah kelainan genitourinaria. Salah satu contoh yang dapat dijumpai terkait dengan kelainan genitourinaria pada bagian mulut adalah uremic frost. Uremic frost merupakan manifestasi dari CKD atau chronic kidney disease lanjut
tetapi jarang terlihat karena adanya RRT atau renal replacement therapy yang efektif. Uremic frost sendiri diyakini sebagai hasil dari penguapan keringat yang mengandung urea tingkat tinggi dan produk limbah nitrogen lainnya. Produk limbah ini mengkristal pada kulit dan paling sering terjadi pada wajah. Untuk manifestasi pada rongga mulut ataupun pada oral, itu pada pemeriksaan klinis atau pemeriksaan fisik dapat didapatkan deposit diffuse bahan kristal putih kecil di area kulit, baik kaki, tangan, maupun kepala dan wajah. Untuk rencana perawatannya sendiri, uremic frost sepenuhnya tergantung pada koreksi disfungsi ginjal yang mendasarinya. Dengan kata lain, menentukan etiologi dari bunyi yang tinggi dan dapat mengobatinya dengan tepat adalah yang terpenting. Selanjutnya adalah bagian E, kelainan hematologi. Kelainan hematologi sendiri dibagi menjadi kelainan eritrosit, kelainan leukosit, dan bleeding and clotting disorder. Untuk kelainan eritrosit sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu polycythemia vera, di mana merupakan suatu peningkatan konsentrasi hemoglobin di atas normal. Polycythemia sejati terjadi bila sel darah merah meningkat di atas normal. Dan polycythemia palsu atau semu terjadi bila peningkatan konsentrasi hemoglobin disebabkan oleh penurunan atau pengurangan volume dari plasma. Etiologi dari polycythemia primer terjadi pada peningkatan volume sel darah merah tanpa diketahui penyebabnya. Sedangkan pada yang bagian sekunder terjadi peningkatan volume sel darah merah secara fisiologis karena kompensasi dari kebutuhan oksigen yang meningkat. Untuk manifestasi oral sendiri, itu dapat dilihat pada kondisi lidah, mukosa bukal dan bibir berwarna merah keunguan, terjadi perdarahan spontan pada gingiva, terdapat petechiae dan ekimosis, serta varikositas pada ventral lidah. Untuk manajemen dentalnya sendiri adalah dilakukan kontrol perdarahan terutama setelah tindakan bedah, dan sebelum dilakukan perawatan perlu dilakukan pemeriksaan darah lengkap, serta perawatan mielosupresif preoperatif sebelum dilakukan perawatan dental. Lalu ada anemia. Anemia dibagi menjadi anemia defisiensi besi, di mana disebabkan oleh kurangnya mineral Fe sebagai bahan yang diperlukan untuk pematangan eritrosit. Anemia defisiensi besi disebabkan karena diet yang tidak mencukupi, absorpsi yang menurun, kebutuhan yang meningkat pada kehamilan atau laktasi, perdarahan pada saluran cerna, menstruasi, dan donor darah, hemoglobinuria, penyimpanan besi yang kurang seperti pada hemosiderosis paru. Untuk manifestasi oralnya sendiri dapat terlihat adalah mukosa yang pucat, angular cheilitis, glossitis, atrofi papilla filiform dan fungiform, candidiasis, serta glossodinia. Untuk manajemen dental sendiri adalah untuk pasien dengan kadar hemoglobin yang sangat rendah, perlu dilakukan konsultasi sebelum dilakukan perawatan bedah. Untuk tindakan bedah dan scaling seharusnya tidak dilakukan karena akan terjadi peningkatan perdarahan dan penurunan penyembuhan luka, serta terapi yang berupa pemberian zat besi. Selanjutnya adalah anemia hemolitik. Anemia hemolitik disebabkan oleh adanya kondisi autoimun yang mengakibatkan peningkatan clearance dengan fagositosis melalui reseptor atau destruksi eritrosit yang diperantarai oleh komplement. Dalam hal ini adalah hemolisis intravaskular. Untuk etiologi dari anemia hemolitik lainnya adalah infeksi virus dan bakteri, serta penggunaan obat-obatan dan kelainan darah. Untuk manifestasi oral sendiri, pada rongga mulut berupa kepucatan pada mukosa, terutama pada palato molo, lidah, dan sublingual. Untuk manajemen dental sendiri, tindakan bedah atau scaling seharusnya tidak dilakukan, serta adanya eliminasi infeksi pada rongga mulut. Lalu yang keempat ada anemia megaloblastik. Untuk definisi sendiri adalah sekelompok anemia yang ditandai oleh adanya eritroblas yang besar terjadi akibat gangguan maturasi inti sel tersebut. Untuk etiologinya sendiri, anemia megaloblastik dibedakan menjadi dua tipe, yaitu anemia perniciosa atau defisiensi vitamin B12
serta anemia defisiensi asam folat. Untuk manifestasi oral sendiri, seperti dapat dilihat pada glositis, glossodinia, lidah kemerahan dan meradang, ada area erythematus kecil pada tepi lidah, papilla filiformis menghilang, dan bahkan permukaan dari tonus lidah juga hilang, serta adanya makula erythematosa pada mukosa bukal dan labial. Pada pemakai gigi palsu atau gigi tiruan, akan merasakan ketidaknyamanan karena tidak didukung oleh jaringan mukosa dan burning mouth oleh karena neuropati dan infeksi Candida. Selanjutnya adalah kelainan leukosit. Beberapa contoh di antaranya adalah granulositopenia dan agranulositosis, di mana merupakan kondisi penurunan jumlah granulosit, terutama neutrofil oleh karena supresi dari sumsum tulang. Tanda pada rongga mulut dapat dijumpai adalah ulcerasi pada mukosa rongga mulut. Di sekitar ulcer adanya jaringan nekrosis, nyeri, serta bau busuk. Lalu ada penyakit periodontal tahap lanjut, perikoronitis, dan infeksi pulpa. Untuk terapi adalah dengan pemberian antibiotik dosis tinggi, obat kumur, serta kombinasi topikal neomycin dan bacitracin. Selanjutnya adalah chronic idiopathic neutropenia, merupakan suatu kondisi di mana terjadinya penurunan neutrofil dalam darah dan banyak dijumpai sel immature dan neutrofil mature menurun. Manifestasi oral pada ulcerasi mukosa biasanya berupa SAR mayor, penyakit periodontal berupa marginal gingivitis, serta resorpsi tulang yang cepat. Untuk pertimbangan dental sendiri adalah untuk meningkatkan oral hygiene. Pengobatan lesi ulcer dapat menggunakan anti-inflamasi topikal dan penggunaan obat kumur. Lalu ada leukemia, merupakan suatu penyakit keganasan pada sistem hematopoiesis yang menyebabkan proliferasi sel darah yang tidak terkendali. Leukemia sendiri dibedakan menjadi leukemia akut dan leukemia kronik, di mana manifestasi pada rongga mulut sendiri berupa limfadenopati cervical, perdarahan rongga mulut, infiltrasi gingiva, infeksi rongga mulut, serta ulcer rongga mulut. Pada ulcer sendiri, dapat dilihat dari tanda-tanda yaitu lebar, irregular, bau busuk, dikelilingi mukosa yang pucat. Untuk manajemen dental yang perlu diperhatikan oleh dokter gigi adalah resiko infeksi rongga mulut dan perdarahan, di mana terapi yang diberikan adalah topical collagen, sponge, obat kumur, dan antibiotik. Selanjutnya adalah bleeding and clotting disorder. Pada bleeding and clotting disorder, terdapat beberapa jenis kelainan yang terjadi, seperti kelainan dinding pembuluh darah, platelet disorder, serta kelainan koagulasi. Untuk manifestasi pada oral, pada kelainan bleeding and clotting disorder berupa perdarahan spontan, gigi kecoklatan, serta peningkatan karies dan oral hygiene yang buruk. Untuk manajemen dental yang bisa dilakukan oleh dokter gigi adalah pertama, kontrol perdarahan, selalu memperbaiki oral hygiene pasien, di mana dapat diberikan obat kumur. KIE pasien juga perlu dilakukan karena biasanya oral hygiene buruk pada pasien disebabkan terjadinya perdarahan spontan, terutama saat menyikat gigi. Dan biasanya hal inilah yang membuat pasien dengan kelainan bleeding and clotting disorder malas untuk menyikat gigi. Selanjutnya adalah kelainan respiratorius. Kelainan respiratorius dibedakan menjadi infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA dan infeksi saluran pernafasan bawah. Infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA merupakan suatu kondisi infeksi pernafasan akut yang terjadi akibat infeksi virus, tepatnya infeksi rhinovirus, di mana rhinovirus merupakan suatu jenis virus RNA yang dapat menular melalui droplet respiratori dan kontak dengan orang yang terinfeksi. Adapun virus-virus lain yang dapat menjadi penyebab dari adanya ISPA adalah seperti coronavirus, influenza virus, parainfluenza virus, adenovirus, enterovirus, Coxsackie virus, dan RSV. Lalu ada rinitis alergi dan konjungtivitis alergi. Rinitis alergi adalah gangguan peradangan kronis yang terjadi secara recurrent
pada mukosa hidung. Konjungtivitis alergi adalah suatu gangguan inflamasi yang melibatkan konjungtiva, di mana ketika kedua kelainan ini terjadi secara bersamaan akan disebut dengan alergi rinokonjungtivitis. Rinitis alergi dan konjungtivitis alergi disebabkan oleh reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang dipicu oleh faktor lingkungan, di mana hal ini dapat juga terjadi akibat adanya sentuhan rumput, dedaunan, serta serbuk sari. Selanjutnya adalah otitis media, merupakan suatu inflamasi yang terjadi pada middle ear space yang biasanya terjadi pada anak-anak. Masalah dasar yang terjadi pada otitis media adalah disfungsi eustasia tube yang menyebabkan ventilasi yang buruk pada middle ear space. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan tekanan pada middle ear space dan adanya akumulasi cairan sehingga hal ini yang dapat menyebabkan infeksi terjadi. Infeksi pada otitis media diperantarai oleh virus seperti Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Moracella cataralis, serta bakteri seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, dan Enterobacter. Lalu ada sinusitis. Sinusitis didefinisikan sebagai inflamasi yang terjadi pada lapisan epitel sinus paranasal yang dapat menyebabkan odema pada mukosa dan peningkatan sekresi mukosa. Biasanya terjadi akibat dari infeksi saluran pernafasan atas. Faktor lain yang dapat mengakibatkan sinusitis adalah ekserebrasi dari rinitis alergi, infeksi gigi, dan trauma langsung. Pada kondisi penyakit saluran pernafasan bawah, terdapat asma, di mana asma merupakan inflamasi kronis yang terjadi pada saluran pernafasan dan ditandai dengan adanya recurrent reversible airflow akibat dari inflamasi pada jalan nafas. Untuk etiologi sendiri, dari asma belum diketahui secara pasti. Tapi diperkirakan reaksi sensitivitas alergi menjadi pemicu dari adanya asma. Selain itu, faktor resiko asam yang telah didefinisikan seperti misalnya riwayat keluarga, atopi, infeksi saluran pernafasan, polusi udara, alergen, sensitivitas terhadap makanan, serta paparan lainnya seperti asap tembakau, dan tuberkulosis. Tuberkulosis atau bisa disingkat dengan TBC adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui dahak atau droplet dari penderita TBC kepada individu lain yang rentan. Etiologinya merupakan infeksi kompleks dari Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, manifestasi oral dari kelainan yang terjadi pada kelainan respiratorius dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu serostomia, candidiasis, serta tuberkulosis, di mana hal ini terjadi akibat dari reaksi penggunaan obat-obatan terkait dengan kondisi penyakit ataupun kelainan yang dialami. Untuk manajemen dentalnya sendiri, dapat dilakukan adalah peningkatan oral hygiene dan mengurangi infeksi yang ada. Lalu, pada pasien dengan serostomia, itu diperlukan artificial saliva, obat kumur bebas alkohol, dan peningkatan asupan cairan, serta pemberian antifungal topikal jika disertai dengan adanya candidiasis. Lalu juga bisa diberikan anti-inflamasi. Bagian G, penyakit autoimun. Pertama, Systemic lupus erythematus. Merupakan penyakit autoimun multisistem di mana organ, jaringan, dan sel mengalami kerusakan yang dimediasi oleh autoantibodi pengikat jaringan dan kompleks imun. Etiologi dari SLE dibagi menjadi 3 faktor, yaitu faktor genetik, lingkungan, dan hormonal. Faktor genetik SLE merupakan penyakit multigen, di mana gen yang terlibat diantaranya ada HLA-DRB1, IRF5, STAT4, HLA-A1, DR3, dan B8. Faktor lingkungan, di antara pencetus aktivitas penyakit lupus, sinar ultraviolet merupakan faktor yang paling dikenal. Sedangkan pada pengaruh hormonal, observasi klinis menunjukkan peran hormon seks steroid sebagai penyebab dari SLR. Interaksi antara kerentanan gen, pengaruh hormonal, dan faktor lingkungan menghasilkan respon imun yang abnormal. Untuk manifestasi oral pada SLE sendiri adanya lesi ulcer pada mulut dan nasofaring. Lesi ulcer biasanya berukuran lebih dari 1 cm dengan tepi irregular
dan berbatas jelas, dengan dikelilingi eritema dan biasanya sulit sembuh. Terdapat atrofi pada lidah, dan lesi mirip dengan lichen planus pada mukosa bukal, merupakan daerah yang paling sering terkena diikuti oleh lidah, palatum, dan gingiva. Lesi juga sering muncul pada bibir, umumnya pada bibir bagian bawah dan yang terpapar matahari di tepi vermilion. Sedangkan lesi pada bibir atas biasanya merupakan perluasan dari lesi kulit. SLE juga dapat diikuti dengan serostomia. Untuk manajemen dental adalah pemberian steroid topikal pada lesi oral dan kulit, dan pada dalam kasus resistensi dan atau lesi yang sulit sembuh dapat diresepkan obat anti malaria. Selanjutnya adalah lichen planus. Merupakan penyakit dermatologi kronis jinak yang pada epitelial squamosa berlapis yang mempengaruhi kulit, mukosa, dan genital. Etiologinya sendiri adalah belum diketahui, tetapi bukti menunjukkan karena adanya kelainan imunologi dengan limfosit T tertarik ke antigen dalam epitelium, baik sel CD4 dan subset sel CD8 T. Banyak ditemukan tersebar pada interface jaringan ikat epitel dari jaringan yang nekrosis. Untuk gambaran klinisnya sendiri, lichen planus pada rongga mulut adalah susunan garis interkoneksi putih tipis yang disebut dengan striae. Lesi lichen planus biasanya simetris dalam rongga mulut. Karakter dari LPO ialah hiperkeratosis, vaskularisasi sel basal dengan keratosis apoptosis, dan infiltrasi sel monokuler dan epitelium. Untuk manajemen dental sendiri, pada lesi asimptomatik tidak ada perawatan, dilakukan pemeriksaan berkala 1-2 kali per tahun. Pada lesi simptomatik, kortikosteroid topikal, kortikosteroid oral, pemeriksaan biopsi, dan histologi disarankan. Pada beberapa lesi yang tidak konsisten pada lichen planus. Selanjutnya adalah pemphigus vulgaris. Merupakan penyakit autoimun yang meliputi kulit dan mukosa yang ditandai dengan pembentukan bula intraepidermal. Etiologi dari pemphigus vulgaris disebabkan karena autoimunitas, adanya kerusakan atau hilangnya adesi intersel akibat autoantibodi imunoglobulin G. Terhadap desmolgen 3 dan juga dapat terjadi pada desmolgen 1 sehingga menyebabkan pelepasan sel epitel yang dikenal dengan akantolisis. Gambaran klinisnya, bentuk paling umum pada semua tipe pemphigus adalah lesi awal berupa bula, walaupun lesi tahap akhir penyakit dapat bervariasi seperti erosi, bersisik, dan papilomatosa. Lesi bula pada mukosa oral memiliki dinding yang tipis, mudah pecah bila terkena trauma, menjadi ulcer multiple, dan lesi erosif yang sulit untuk sembuh. Pasien juga sering mengeluhkan ada rasa sakit dan terbakar, terutama saat mengkonsumsi makanan pedas dan asam. Ulcer biasanya sangat sakit dan dapat ditemui pada permukaan epitel. Dan manifestasi klinis lainnya biasanya berupa sialorea, halitosis, dan terbentuknya brown or blackish crust pada vermilion border. Untuk rencana perawatan, biopsi untuk menegakkan diagnosa sangat disarankan. Rujukan untuk pengobatan sistemik, dan untuk meringankan manifestasi pada rongga mulut, hindari obat kumur yang dapat mengiritasi. Lalu pemberian salep topikal yang mengandung kortikosteroid seperti 0,1% triamcinolone acetonate in oral base, 0,05% fluocinolone acetonate, 0,05% clobetasol propionate, atau 0,05% halobetasol. Selanjutnya adalah mucous membran pemphigoid.
di mana merupakan suatu kelainan autoimun kronis ditandai dengan suatu blister atau gelembung yang mengenai membran mukosa. Etiologi dari penyakit ini tidak diketahui secara pasti, tetapi diduga merupakan reaksi autoimun yang dipicu oleh penggunaan obat-obatan. Gambaran klinis pada penyakit ini adalah lesi berupa ulcer, erosi dan yang tertutup, pseudomembran, patch kemerahan, dan blister. Untuk manajemen dental adalah dilakukan biopsi untuk penegakan diagnosa, rujukan untuk pengobatan sistemik, dan untuk meringankan manifestasi pada rongga mulut, diberikan obat kumur, dan dihindari obat kumur yang dapat mengiritasi. Bagian H, penyakit imunodefisiensi. Salah satu contoh dari penyakit imunodefisiensi yang terjadi pada rongga mulut dapat dijumpai pada oral thrush. Oral thrush sendiri merupakan infeksi jamur di dalam rongga mulut di mana umumnya terjadi pada bayi dan orang tua dengan gigi palsu. Faktor predisposisi dari penyakit ini termasuk penyakit yang melemahkan seperti diabetes mellitus, usia yang ekstrim, infeksi HIV, leukemia, terapi steroid, antibiotik atau obat-obatan psikotropika, dan pasien yang sakit parah. Untuk kondisi klinis sendiri, biasanya muncul sebagai plak putih, melekat yang menyerupai susu kental atau keju cottage pada permukaan mukosa labial dan bukal, palatum keras dan lunak, ludah, jaringan periodontal, dan orofaring. Membran dapat dihilangkan dengan kapas untuk mengekspos mukosa erythematosa yang mendasarinya. Untuk perawatannya sendiri adalah prosedur anamnesis yang dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh rongga mulut termasuk bagian palatum dan mukosa bukal. Lalu identifikasi faktor predisposisi, dan ketika terapi awal tidak berhasil, kultur dan uji sensitivitas dapat dilakukan. Penggunaan terapi anti jamur topikal adalah pengobatan lini pertama untuk kandidiasis oral tanpa komplikasi. Selain oral thrush, kondisi lain yang dapat dijumpai pada rongga mulut terkait dengan kondisi imunodefisiensi adalah sebagai berikut. Cottage tongue, necrotizing ulcerative stomatitis, linear gingiva erythema, oral high-ray leukoplakia, postherpetic neuralgia, dan recurrent herpes labialis yang penjelasannya sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif secara sederhana dapat dikatakan sebagai penyakit yang terjadi pada usia tua, yang berarti bersifat merosot atau kemunduran dan mengalami perubahan-perubahan yang terjadi pada usia tua. Adapun beberapa penyakit kronis yang dapat terjadi adalah seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, stroke, cirrhosis hepatis, batu empedu, dan lain-lainnya, di mana kondisi-kondisi tersebut dapat berpengaruh pada kondisi rongga mulut seperti terjadinya angular cheilitis, cottage tongue, actinic cheilitis, dan serostomia. Bagian J, kehamilan. Nomor 1, pregnancy gingivitis. Selama masa kehamilan, terjadi peningkatan respon inflamasi terhadap dental plaque, yang menyebabkan terjadinya pembengkakan gingiva dan perdarahan terutama saat menyikat gigi. Gingivitis yang muncul saat kehamilan juga dipengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan hormonal selama kehamilan. Secara histologis, pregnancy gingivitis tidak berbeda dengan gingivitis yang ditemukan pada non-pregnancy. Namun, pregnancy gingivitis dianggap sebagai manifestasi oral yang paling umum ditemukan pada kehamilan dan terjadi pada 100% wanita hamil. Pada kehamilan, trimester yang paling aman untuk Pada kehamilan, trimester paling aman untuk melakukan perawatan dental adalah trimester kedua. Karena pada trimester kedua proses organosis pada janin telah selesai, terjadi pertumbuhan dan maturasi fetal, resiko malformasi rendah sehingga aman untuk menerima perawatan dental. Pregnancy epulis. Pregnancy epulis adalah lesi soft hyperplastik yang terlokalisir pada gingiva. Ditemui pada 5% dari kehamilan. Lesi berwarna merah terang dan sangat tinggi vaskularisasi.
Pada permukaan lesi ditemui bintik-bintik kecil berwarna putih. Lesi dapat berukuran hingga 2 cm. Lesi biasanya muncul pada papila interdental, terutama dari aspek labial. Untuk terapinya sendiri, pada kehamilan, pembedahan sebisa mungkin tidak dilakukan. Oleh karena itu, penata laksanaan pada pregnancy epulis adalah dengan mengeliminasi faktor plak. Dan apabila terdapat keluhan lesi sering terkena trauma gigi antagonis sehingga menimbulkan perdarahan dan rasa nyeri, tindakan bedah dapat dilakukan dan sebaiknya dilakukan pada trimester kedua. Selanjutnya adalah kondisi geriatri. Geriatri adalah cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada penanganan, diagnosis, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang menyerang kalangan lansia. Gangguan yang biasa dialami pada pasien geriatri di rongga mulut seperti gigi berlubang, periodontitis, serta masalah penurunan fungsi tubuh. Selain itu ada beberapa kelainan yang dapat terjadi juga pada pasien geriatri terkait dengan kondisi rongga mulutnya, yaitu angular cheilitis, cottage tongue, actinic cheilitis, dan serostomia, di mana untuk penjelasannya sudah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. Bagian L. Kelainan neurologis. Kondisi ataupun kelainan secara neurologis yang dapat dijumpai pada kondisi mulut dan wajah dapat dilihat pada sindrom Sturger-Weber. Sindrom ini merupakan suatu sindrom neurokutaneus yang ditandai dengan angioma yang secara tipikal terdapat pada muka bagian atas dan sebagian kulit kepala yang mengikuti perjalanan nervus trigeminus. Untuk penyebab dari atau etiologi dari SSW belum diketahui secara pasti. Namun demikian, SSW dipastikan bukan karena suatu penyakit keturunan, walaupun pernah dilaporkan ditemukan pada keluarga SSW, ataupun bukan karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu selama masa kehamilan. Untuk manifestasi klinis pada SSW atau sindrom Sturger-Weber, itu biasanya ditemui PWS atau port wine stain. Biasanya hadir pada dahi dan kelopak mata atas sepanjang divisi ophthalmic dan maxillaris syaraf trigeminal. Meskipun biasanya unilateral dan jelas saat lahir, lesi dapat meluas ke kedua sisi wajah dan ekstremitas. Pada bayi baru lahir, PWS datar dengan penampilan merah muda terang merupakan tampilan yang paling sering dijumpai. Perawatan pada pasien SSW tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan simptomatik. Kejang dan epilepsi pada kondisi klinis dapat diatasi dengan pemberian obat anti kejang sesuai dengan kondisi pasien. Bila dengan pemberian obat kejang ini tidak berhenti, dilakukan tindakan pembedahan berupa resesi lobus otak yang terkena, yang hanya dilakukan pada bayi di bawah 1 tahun dengan kejang yang tidak dapat diatasi dengan pemberian obat anti kejang. Kesimpulan, laporan ini dibuat berdasarkan studi literatur yang mengambil materi dari berbagai sumber sebagai rujukan. Penulisannya sudah disesuaikan dengan level kompetensi bagi mahasiswa profesi kedokteran gigi setara S1. Saran, diperlukan tambahan literatur untuk melengkapi berbagai informasi penyakit sehingga dapat menambah ilmu dan sebagai rujukan yang lebih baik. Dari segi penulisan masih banyak yang perlu diperbaiki, baik khususnya dari bentuk penulisannya.